Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, atas nama Lady Dwi Ulfa, teman saya Nadia Safira dan Zanuba, ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Implementasi Siklus Inti Itil Studi Kasus pada Perusahaan Aplikasi Al-Quran Indonesia yang akan dibacakan pertama kali oleh saya sendiri. Latar belakang. Perusahaan aplikasi Al-Quran Indonesia adalah perusahaan yang mengembangkan aplikasi mobile untuk akses Al-Quran. Ini muncul untuk memahami kebutuhan umat Muslim modern dalam mempelajari, membaca, dan memahami Al-Quran secara praktis melalui ponsel. Aplikasi ini menyediakan fitur memahami Al-Quran secara praktis. Aplikasi ini menyediakan fitur seperti terjemahan, tafsir, dan pengaturan bacaan, serta membantu memperluas penyebaran dan pemahaman Al-Quran di kalangan umat Muslim di Indonesia. Jadi, aplikasi Al-Quran Indonesia ini diciptakan untuk umat manusia atau umat Muslim yang ingin mengakses Al-Quran dimanapun, kapanpun, dan dalam suasana apapun. Next. Masalah. Berdasarkan informasi, tidak ada permasalahan antara perusahaan Al-Quran Indonesia yang berkaitan dengan ITIL. Jika ada perusahaan yang menghadapi masalah dengan penerapan ITIL atau manajemen layanan TI secara umum, itu akan berhubungan dengan pengguna teknologi informasi di perusahaan tersebut dan bukan khusus terkait dengan Al-Quran Indonesia. ITIL adalah kerangka kerja yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen layanan TI dalam organisasi, tetapi tidak ada kaitannya dengan teks suci atau konteks agama seperti Al-Quran. Nah, diterangkan di sini bahwa informasi yang kita dapat tidak ada data-data mengenai permasalahan aplikasi Al-Quran dengan ITIL. Salah satunya karena perusahaan aplikasi Al-Quran tidak membagikan data-data atau permasalahan-permasalahan yang ada pada aplikasi tersebut atau pada perusahaan aplikasi Al-Quran Indonesia tersebut. Next, yang akan dibacakan oleh Nadia Safira. Selanjutnya ada solusi. Untuk solusi ini, ada 5 siklus ITSM untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang pertama adalah strategi layanan. Analisis kebutuhan pelanggan. Aplikasi Al-Quran Indonesia melakukan survei pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka terhadap aplikasi. Misalnya, fitur yang diinginkan, kecepatan akses, dan ketersediaan terjemahan Al-Quran. Berdasarkan analisis kebutuhan, aplikasi Al-Quran Indonesia merumuskan strategi untuk meningkatkan kepuasan pengguna, seperti meningkatkan responsivitas layanan, meningkatkan kualitas terjemahan, dan mengoptimalkan kecepatan akses aplikasi. Yang kedua adalah ada siklus desain layanan. Perancangan arsitektur TI. Aplikasi Al-Quran Indonesia merancang arsitektur TI yang memungkinkan skalabilitas, mempertimbangkan faktor seperti peningkatan pengguna, distribusi konten, keadaan sistem, perancangan manajemen kapasitas. Tim IT aplikasi Al-Quran Indonesia menganalisis beban pengguna saat puncak dan mengatur kapasitas infrastruktur secara efisien untuk menghindari penurunan kerja saat lonjakan pengguna. Yang ketiga ada siklus transisi layanan. Manajemen perubahan. Aplikasi Al-Quran Indonesia menerapkan proses manajemen perubahan yang terstruktur untuk memastikan pembaruan dan perubahan sistem yang terkontrol dan tidak mengganggu pengguna. Ada juga manajemen konfigurasi dan aset. Tim IT menggunakan manajemen konfigurasi dan aset untuk melacak versi penggunaan perangkat lunak,
konfigurasi survei, dan pembaruan yang dilakukan pada aplikasi. Yang keempat ada siklus operasi layanan. Manajemen insiden. Aplikasi Al-Quran Indonesia memiliki tim dukungan teknis yang siap menangani insiden yang dilaporkan pengguna, seperti masalah koneksi, gangguan akses, atau kegagalan sistem. Manajemen permintaan. Tim IT menerapkan sistem manajemen permintaan untuk memastikan permintaan pengguna ditangani secara terstruktur dan dengan prioritas yang tepat, baik itu permintaan bantuan atau permintaan fitur baru. Yang terakhir yaitu siklus peningkatan layanan. Monitoring penggunaan dan pengukuran kinerja. Aplikasi Al-Quran Indonesia menggunakan alat pemantauan untuk mengumpulkan data tentang ketersediaan layanan, waktu respon, dan kepuasan pengguna. Analisis dan perbaikan. Tim IT menganalisis data kinerja untuk mengidentifikasi masalah umum, melakukan perbaikan pada infrastruktur, atau meningkatkan proses operasional untuk memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya yaitu implementasi ITIL pada aplikasi Al-Quran Indonesia. Implementasi ITIL pada perusahaan Al-Quran Indonesia membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan TI. Ini melibatkan perencanaan strategi, desain, dan pengembangan layanan TI, transisi perubahan, operasional, harian, serta perbaikan terus-menerus. Dengan ITIL, perusahaan dapat meningkatkan manajemen layanan TI, kepuasan pengguna, mengurangi risiko, dan optimalisasi sumber daya IT. Selanjutnya dibacakan oleh Zanuba. Selanjutnya ada hasil dan evaluasi. Implementasi ITIL pada Al-Quran Indonesia memberikan perubahan positif signifikan, seperti 1. Penyediaan layanan yang lebih baik. Dengan menerapkan kerangka kerja ITIL, Al-Quran Indonesia dapat meningkatkan respon dan kualitas layanan kepada pengguna. Yang kedua, ada peningkatan pengalaman pengguna. Peningkatan pengalaman pengguna dengan menerapkan ITIL, Al-Quran Indonesia dapat memperbaiki pengalaman pengguna secara menyeluruh. Yang ketiga, ada pengolahan perubahan yang efisien. Perubahan yang direncanakan dapat diimplementasikan dengan menggunakan proses manajemen perubahan ITIL, sehingga mengurangi potensi gangguan pada layanan dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan terintegrasi dengan baik. Yang keempat, ada peningkatan manajemen pengetahuan. Dengan menerapkan ITIL pada Al-Quran Indonesia, pengetahuan mengenai manajemen aplikasi dan layanan dapat didokumentasikan dengan baik. Hal ini akan membantu dalam melatih staf, meningkatkan pemahaman mereka tentang aplikasi, dan memastikan kelancaran operasional aplikasi bahkan saat ada pergantian staf. Yang kelima, ada pengukuran dan pemantauan kinerja yang lebih baik. ITIL mendorong pengukuran dan pemantauan kinerja secara terus-menerus. Al-Quran Indonesia dapat mengadopsi metrik dan indikator kinerja yang sesuai dengan ITIL untuk memantau performa aplikasi dan melacak kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulannya, ITIL membantu perusahaan aplikasi Al-Quran Indonesia dengan memperbaiki manajemen layanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kualitas layanan yang lebih baik dan mengelola perubahan dengan lebih terkendali. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.